warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wangi Budaningrum, mahasiswa semester 1C dengan NIM 010120010085, Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Dr. K. Mutakin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang epistemologi tokoh John Locke. Yuk simak penjelasannya. John Locke adalah seorang filsuf Inggris. Ia lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Rington, di sebuah desa Somerset Utara, Inggris Barat. Locke adalah seorang filsuf modern dan ia menjadi salah satu tokoh perintis zaman pencerahan. Ayahnya seorang pengacara. Locke sepanjang hidupnya membela sistem parlementer. Pada tahun 1646 sampai 1652, ia mendapatkan pendidikan klasik dengan disiplin ketat di Westminster School. Minatnya ke filsafat timbul karena membaca secara pribadi karya Descartes. Pada tahun 1659, Locke ditunjuk menjadi senior student di Oxford. Ia harus berhenti karena alasan politik pada tahun 1684. Ketika di Oxford, ia mempelajari juga kimia dan fisika, bahkan ilmu kedokteran. Ia memperoleh ijazah dan izin praktek pada tahun 1674. Ia pergi ke Paris pada tahun 1675 dan selama di Paris, ia bertemu dengan para pengikut Descartes dan ia mendapat banyak pengaruh Gassendi pada tahun 1592 sampai 1655. John Locke mendefinisikan pengetahuan sebagai sebuah pemahaman atau persepsi tentang hubungan dan kesesuaian atau ketidaksesuaian dari ide-ide kita. Ide-ide secara keseluruhan diterima dari sensasi dan refleksi. John Locke berpendapat bahwa semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman dengan cara observasi atau pengamatan panca indera. Locke berpendapat bahwa sebelum manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rahasia manusia itu masih kosong, diibaratkan seperti kertas putih atau disebut dengan istilah tabula rasa. Kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Menurut Locke, pengalaman manusia dibedakan menjadi dua macam pengalaman, diantaranya pengalaman lahiriah atau sensation. Sensation berasal dari bahasa Latin yaitu sensatus, yang berarti diberikan oleh indera. Kata sensatus berasal dari kata sensus yang berarti perasaan, cerapan. Secara harfiah, sensation berarti pengalaman yang dihasilkan panca indera. Sensation yang dimaksud Locke adalah soal pengalaman lahiriah, yaitu pengalaman yang terjadi melalui dan berkat bantuan panca indera, khususnya yang bersifat spontan dan langsung. Objek dari pengalaman lahiriah adalah realistis konkret yang ada di luar manusia. Indra menangkap mereka lewat kemampuan persepsi, dan ada juga pengalaman batiniah atau reflection. Dalam arti yang umum, refleksi berarti meditasi yang paling dalam, yang bersifat memeriksa. Dalam arti yang khusus, refleksi berarti berpalingnya perhatian seseorang dari objek-objek eksternal kepada kegiatan mental kita sendiri. Jadi, Locke memahami pengalaman batiniah sebagai cara kerja pikiran maupun kegiatan mental atau keadaan psikis kita sendiri. Kemampuan ini terjadi kita berpikir, berkehendak, meragukan, mendengar, menyentuh, maupun melihat. Pengalaman ini mencakup apa saja yang dicerap jiwa dalam kesadaran atau refleksi terhadap sesuatu. Kebenaran dimengerti sebagai kesesuaian antara apa yang dipikirkan dengan kenyataan sesungguhnya. Selalu berada dalam relasi antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Locke memahami kebenaran sebagai sesuatu penggabungan atau pemisahan suatu tanda dari ide dan kata. Baginya, kebenaran adalah milik proporsi. Locke menegaskan bahwa untuk membuat suatu pendapat yang benar, kita harus mempertimbangkan kata-kata secara jelas. Di sini, Locke mengatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara ide dan kenyataan. Dengan kata lain, kebenaran merupakan kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang di dalam kenyataan. Dengan demikian, suatu proposisi dianggap benar kalau apa yang dinyatakan di dalamnya berhubungan dengan kenyataan yang diungkapkan dalam proposisi tersebut. Sesuai dengan uraian yang sudah dijelaskan tadi,
bahwasannya pengetahuan itu berasal dari pengalaman, dan jika dihubungkan dengan dunia pendidikan, seorang siswa juga dapat menggunakan pengalaman belajar yang lalu untuk mengembangkan pemikirannya yang baru. Dengan belajar, siswa akan memperoleh pengalaman berharga tentang apa yang telah dipelajari. Pengalaman siswa akan terbentuk jika pembelajaran itu bermakna dan berkesan sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Belajar dari pengalaman juga sangat penting karena dengan pengalaman yang sudah seseorang alami dalam hidupnya, maka kelak individu tersebut dapat menentukan langkah hidup selanjutnya dan memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.